Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairifa Maulani. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pasar modal. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan peranan pasar modal. Pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market. Dalam financial market diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat negotiable dan non-negotiable. Terdapat pertanyaan mengenai pasar modal ini, yaitu mengapa pasar modal ini dijumpai di banyak negara? Jawabannya, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus. Yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sedikit saya jelaskan tentang dua fungsi ini, bahwa dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders atau penyedia dana ini berharap akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan borrowers atau peminjam akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Kemudian, dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para peminjam. Sementara para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Selanjutnya, peranan pasar modal. Terdapat 4 peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, sebagai sumber penghimpun dana. Yang kedua, sebagai alternatif investasi para pemodal. Yang ketiga, biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif rendah. Dan yang keempat, bagi negara pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kamalia Salsabila, NIM 190502169. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu penerapan BAPEPAM dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal. Dalam konteks pengaturan pasar modal di Indonesia, kegiatan Bursa Efek berada dalam pengawasan Departemen Keuangan BAPEPAM. Dalam hal ini, BAPEPAM membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan emiten, profesi, lembaga penunjang, dan pemodal. BAPEPAM adalah instansi yang berada di bawah Departemen Keuangan, merupakan instansi yang singkat dengan Direktur Jenderal. BAPEPAM bertindak sebagai wasiat yang adil bagi pelaku pasar modal, yakni perusahaan go public, penjamin emisi, investor, dan broker. BAPEPAM berwenang untuk menyiapkan berbagai perangkat aturan hukum yang berhubungan dengan aktivitas pasar modal. Dalam mekanisme pengaturan pasar modal, terdapat pula Badan Pembina Pasar Modal. Tugas Badan Pembina Pasar Modal adalah memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang dalam bidang pasar modal. Salah satu alasan diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia adalah dalam rangka percepatan pembangunan nasional serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.
berbagai tindakan yang telah dilakukan untuk memajukan pasar modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan tersebut ialah: 1. Peningkatan perlindungan masyarakat pemodal. 2. Distribusi informasi yang lebih baik. 3. Klasifikasi kelanjutan syarat keterbukaan. 4. Meningkatkan pemodal domestik. 5. Menyederhanakan proses emisi. Dalam rangka mengembangkan pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang berperan, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu BKPM, Departemen Teknik, Departemen Kehakiman, lembaga swasta terkait, akun publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan penasehat investasi. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani, NIM 1905024141. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal. Yang pertama, ada perusahaan go public, kemudian ada pemodal, ada penjamin emisi, ada penanggung, ada wali amanat, ada perantara pedagang efek, ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan pengelola dana, kemudian yang terakhir ada biro administrasi efek. Kemudian ada 2 kesempatan untuk menanamkan modal di pasar modal dengan tujuan investasi yang berbeda. Yang pertama, kesempatan pada pasar perdana, yang kedua, kesempatan pada pasar sekunder. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ada 3 jenis perusahaan efek, yakni 1. Penjamin emisi efek, yang kedua perantara pedagang efek, dan yang terakhir ada manajer investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afgarif Subiantoro. Saya pemateri keempat dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang instrumen pasar modal. Surat-surat berharga jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar modal sering juga disebut efek, yang meliputi saham, obligasi, sertifikat deposito, surat pengganti atau bukti sementara dari surat-surat jaminannya, hak-hak untuk memesan atau membeli saham atau obligasi, warrant dan option. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal dengan nama obligasi atau bond, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dinamakan saham. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama yaitu ditinjau dari segi cara pengalihan, yaitu obligasi atas unjuk yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Yang kedua, sangat mudah untuk diperalihkan karena mirip dengan uang. Yang ketiga, kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu obligasi atas nama. Bagi obligasi atas nama, untuk pokok pinjaman, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga. Sedangkan obligasi atas nama bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi jaminan yang diberikan. Ada 2 jenis yaitu selanjutnya yaitu ditinjau dari segi jaminan yang diberikan. Ada 2 jenis yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilsari, NIM 1905021163. Di sini saya akan melanjutkan dari materi ketiga, yaitu tentang ditinjau dari cara penetapan serta pembayaran bunga dan pokok pinjaman.
yang dimana terdapat 3 obligasi, yaitu pertama obligasi dengan bunga tetap, 2 obligasi tanpa bunga, dan 3 obligasi tidak terbatas jatuh temponya atau perpetual bond. Yang dimana obligasi tidak terbatas jatuh temponya ini terdapat 4 obligasi lagi, yaitu 1 obligasi berdasarkan nilai pelunasan, 2 obligasi berdasarkan konvertibilitas, 3 obligasi berdasarkan badan penerbit, dan 4 obligasi berdasarkan waktu jatuh tempo. Yang B, instrumen penyertaan atau saham. Status modal saham ada 3 tingkat, yaitu 1 modal dasar, 2 modal ditempatkan, dan 3 modal disetor. Adapun jenis-jenis saham. 1. Cara peralihan hak. 2. Saham atas unjuk dan saham atas nama. Hak tagihan ditinjau dari segi manfaat, yaitu 1. Saham batas, dan 2. Saham preferensi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemateri keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rengganis Melinda Andrea. Saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang reksadana. Reksadana merupakan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham beragam. Seorang investor yang melakukan investasi melalui reksadana berarti ia telah melakukan diversifikasi investasi yang dapat menaikkan expected return dan meminimalkan resiko. Beberapa karakteristik yang menyamakan reksadana berbentuk PT dengan perusahaan lainnya adalah mempunyai kekayaan, memiliki kepengurusan atau manajemen, memiliki biaya seperti biaya pendirian, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, dan memiliki kewajiban perseroan yang sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan, termasuk kewajiban dalam perizinan, permodalan, dan perpajakan, bertanggung jawab terhadap para pemegang saham, dan memiliki karyawan atau tenaga kerja operasional. Sedangkan perbedaan reksadana dengan perusahaan lainnya adalah merupakan perusahaan go publik, di mana reksadana memiliki kontrak sebagai alat penghimpun dana. Biaya operasional menjadi beban investor biasanya lebih rendah dari biaya operasional reksadana. Manfaat reksadana sendiri dalam suatu pasar modal harus dilihat dari sisi para pelaku yang terlibat, yakni para investor, bursa efek, dan pemerintah. Bagi para investor, ada 3 manfaat yang bisa diberikan oleh reksadana, yakni memperoleh penghasilan dari investasinya di masa depan, wahana mengakumulasi kekayaan untuk membagi-bagi resiko investasi, dan meminimalkan resiko investasi. Bagi pemerintah, reksadana memberikan paling tidak 3 manfaat sebagai berikut: memobilitas dana masyarakat, di mana reksadana sebagai emiten merupakan lahan yang tepat bagi investasi para pemodal segala strata, baik besar maupun kecil. Investor-investor lembaga seperti asuransi dan yayasan dana pensiun akan lebih percaya kepada manajer investasi yang mengelola reksadana. Mendorong perdagangan surat-surat berharga di pasar modal Indonesia sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalisasi pasar. Tingginya transaksi perdagangan efek di bursa akan menarik masuknya modal asing sehingga semakin menguatkan neraca pembayaran, dan dapat mengoreksi tingkat bunga karena ada pergeseran dana dari bank ke capital market. Sifat dari reksadana secara teoritis terdapat 3 sifat reksadana. Yang pertama, reksadana bersifat terbuka. Yang kedua, reksadana bersifat tertutup. Dan yang ketiga, unit investment trust. Reksadana terbuka berarti bahwa reksadana tersebut memberi kemungkinan bagi pemodal untuk membeli saham dari reksadana dan menjual kembali kepada reksadana tanpa dibatasi jumlah saham yang diberikan. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.